Dan pendengar, kembali lagi bersama saya Ikra Hardiansyah. Kita berada di Kahabangi Spesial Dialog bersama dengan Kepala BNNK Bima. Topik kita terkait dengan ancaman yang namanya narkoba di wilayah Bima Dompu dan sekitarnya. Kita langsung sapa saja Bapak Huri Nugroho yang sedari tadi sudah stay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kabar sehat Pak? Alhamdulillah Mas. Oke, baik. Tentunya harus sehat Pak, karena kalau tidak sehat kita juga menjadi ancaman Pak. Ya. Oke, di hari Minggu ini biasanya libur Pak, tapi masih juga bekerja untuk terus memberikan pemahaman bagaimana memang narkoba yang ada di wilayah Bima Dompu dan sekitarnya. Ya. Ya memang pada prinsipnya kita tidak boleh patah semangat. Ya memang segala sesuatunya pasti ada problemnya masing-masing. Jadi ketika kita berspirit, kita punya power, ya kita harus tetap menggelarkan war on drugs. Asik. War on drugs. Kita harus perang dengan yang namanya narkoba, benar ya? Iya. Oke. Apalagi di kalangan pemuda, dan ini adalah mereka ini adalah regenerasi kita. Ya. Kalau mereka sudah terpapar narkoba, siapa lagi ke depannya? Iya. Ya memang pemuda itu adalah pangsa pasar yang paling potensial ya. Paling potensial karena memang jangka makainya panjang. Baik. Ya, jadi memang itu salah satu sasaran yang utama ya, dari mulai di kader dari anak-anak terus menuju usia produktif. Ya. Dan jarang pengedar narkoba atau ini yang mengarah kepada yang sudah usia di atas 40 gitu, karena masa pakainya sedikit Mas. Oh gitu, baik. Jadi pinter ya dalam mengelola dan melihat pasar itu, ternyata anak muda lah yang menjadi sasaran empuknya. Betul. Oke, data di BNNK sendiri, tingkat kalangan anak muda, pelajar, dan yang kalangan menengah ke atas usianya ini mana yang paling banyak Pak? Yang paling banyak adalah di usia produktif Mas, sekitar usia di atas 10 tahun sampai 20 tahun, 25 gitu. Dan rata-rata adalah yang tanggung. Yang tanggung? Tanggung artinya mungkin dia bersekolah tapi tidak produktif. Baik. Atau bahkan yang mereka tidak punya pekerjaan. Kemudian yang menjadi sasaran lagi adalah ketika remaja-remaja yang lagi kayak sekarang nih, lagi gamang gitu kan, lagi menggamang cari jati diri. Baik. Dan kemudian mencari eksistensi diri, itulah gampang dimasukin karena memang di usia tersebut intinya adalah bagaimana merasa dirinya hebat kan, seperti itu. Oke, menurut mereka sendiri. Menurut mereka sendiri, tapi salah jalan. Oke. Gila. Ya jadi di situ memang usia-usia rawan, dan itu adalah pangsa pasar yang paling potensial. Termasuk di Bima Dompu sendiri Pak? Ya, sama rata hampir. Jadi kebanyakan di usia rawan itu kalau salah pembinaan, ya ketika kita berkumpul dengan para guru, baik, itu pasti selalu menyalahkan orang tua Mas. Ketika orang tua pasti harus menyalahkan sekolah. Gitu. Iya. Dan kebanyakan orang tua itu selalu menyalahkan aparat. Kenapa BNN tidak begitu? Kenapa kepolisian tidak begitu? Oke. Kenapa tidak melakukan ini, tidak melakukan itu? Padahal sebetulnya benteng diri yang paling bagus adalah individu dan keluarga. Baik. Ya, karena di pemberantasan narkoba itu bukan hanya berantas saja, tapi sebetulnya ada pencegahan dan pemberdayaan. Nah, terus kemudian partisipasi masyarakat. Baik. Nah, mungkin di BNNK Bima ya kali ini hanya baru bisa pencegahan, pemberdayaan, dan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi Mas. Oke. Ya, karena pemberantasan kami masih bekerja sama dengan teman-teman kepolisian, juga kami punya tim hanya ada di provinsi. Oke. Itu ceritanya. Baik, Komandan sendiri kan sudah beberapa tahun ada di Bima, terhitung sudah 3 tahun lebih dan ya, dan akan menuju 5 tahun. Jangan ya gitu. Baik, karakteristik anak muda Bima mungkin yang Bapak lihat hasil dari observasi dan lainnya sampai mereka yang merehabilitasi itu seperti apa?
kecenderungan mereka untuk memakai barang haram ini seperti apa, Pak, yang Bapak lihat sendiri? Ya, sebetulnya awal mulanya seperti tadi saya katakan, mereka hanya coba-coba. Oke. Coba-coba. Terus kemudian ketagihan, kemudian para bandar memanfaatkan mereka. Nah, ini nih. Nah, ya jadi yang jualan. Sebetulnya narkoba itu yang jenis-jenis kayak sabu-sabu, ganja, itu sama dengan prinsip ekonomi, Mas. Baik. Di mana ada pasar, di situ dia akan masuk. Nah, sebaiknya memang kami selalu mengajar masyarakat jangan kenal, jangan coba-coba, jangan menggunakan apapun yang terjadi. Tapi sekarang memang agak samar, Mas, antara narkotika dan penyalahgunaan obat. Ya, jadi sekarang mungkin kayak sabu-sabu, ganja mungkin kan mahal. Jadi entah nggak tahu gimana sekarang mereka beralih ke penyalahgunaan obat-obatan. Tapi saya tidak berani sebutkan di sini, karena nanti kalau kita sebutkan jenis merek dan ininya malah dicoba. Malah dicoba ya. Iya. Tapi itu sudah dilakukan oleh anak muda Bima gitu. Kecenderungan ke sana, menuju ke arah sana. Iya, kita sudah menemukan waktu itu juga ada tim Balik POM, terus kemudian ada tim Satpol PP Kota. Baik. Jadi kalau nih hari Minggu pagi nih, Minggu pagi itu biasanya kita temukan ada beberapa obat, misalnya obat batuk, obat tidur, obat apa yang dan itu dijual bebas, Mas. Sebetulnya itu adalah obat legal dijual bebas, tapi disalahgunakan. Gitu. Oke, baik. Disalahgunakan dan di taman-taman itu banyak sekali bertebaran jenis obat itu. Berarti tadi malam baru ada pesta. Seperti itu. Iya, menjelang akhir pekan gitu. Ya biasanya gitu. Beberapa tahun yang lalu disebutkan BNNK inilah darurat narkoba di NTB. Bima juga seperti itu. Iya. Sekarang masih nggak, Pak? Ya, sebetulnya itu dari periode Pak Jokowi pertama kali menjabat presiden itu seluruh Indonesia dikatakan darurat narkoba. Ya, nah, seharusnya memang kita juga melakukan gerakan masif, gitu. Karena memang ada aturan bahwa pemerintah daerah, gubernur, bupati dan wali kota memfasilitasi. Memang idealnya semua mungkin harus, ini adalah seluruh stakeholder, Mas. Bukan hanya kerja kepolisian, bukan hanya kerja BNN gitu, tapi ini adalah kerja seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kita melawan bersama-sama. Karena selama ini yang kita rasakan ini selalu aparat yang disalahkan gitu. Sementara masyarakat itu berbuat apa gitu kan. Nggak akan ada habisnya, nggak akan terus habisnya, disalahkan nggak gitu. ada disalahkan gitu. Ya paling jelas ya menurut saya adalah marilah kita jaga diri sendiri, keluarga kita sendiri, dan lingkungannya. Dan program-program sudah banyak kita gelontorkan dari pusat. Ya kalau kita contoh di Bima, kami bekerja sama dengan Polres Kota. Ya, waktu itu kebetulan sama-sama kita tahu lah yang daerah rawan banyak itu di kecamatan di Kelurahan Tanjung. Nah, ya di situ kita juga sudah berusaha berbuat, ada kampung tangguh anti narkotika dan apa, dan alhamdulillah 3 tahun yang lalu kami di situ dilempari. Tapi sekarang ternyata di situ ada 2 versi masyarakat, ada yang mau lepas, ada yang masih mau bertahan. Oke, baik. Ya. Baik. Nah, kalau yang mau lepas ya kita support. Nah, tinggal gimana caranya, kalau kita kompak semuanya, pasti dia akan lari dengan sendirinya. Oke, baik. Kalau di kota itu Teksasnya adalah Tanjung. Kalau di kabupaten Tente. Ada beberapa, Mas. Ada di beberapa. Tente, ada di ini. Dan itu memang sudah rata. Jadi Polres sudah berusaha melakukan upaya paksa, jadi penangkapan ya. Nah, tapi dengan kita melakukan penangkapan malah mereka tidak jerah, itu muncul bandar-bandar baru. Betul. Ya, Oke. jadi baik. kalau ya inilah yang memang sedang kita cari benang merahnya, karena lapas itu sudah penuh. Betul sekali. Baik itu Dompu dan juga Bima. Dan itu paling besar 75% narkotika. Penyalahgunaan narkotika. Iya Pak, nyaris setiap hari berita yang kami baca di RRI, karena kita baca tiap harinya dan tiap jam, rata-rata didominasi adalah berita kriminal adalah narkoba gitu. Ya. Oke, pikiran awam saya, ini kan wilayah Bima jauh, bukan kota besar gitu, Bima Dompu gitu. Sebenarnya
sirkulasi dan karakteristiknya seperti apa yang Bapak lihat ya? Kalau apalagi anak muda sasarannya yang Bapak sebutkan sekali mulai usia 10 tahun. Ini sudah masih anak-anak kalau 10 tahun Pak gitu. Iya. Ya, jadi memang namanya, jadi kita terbuka saja Mas. Baik. Kalau lihat film kartun Tom and Jerry, Yes. jadi antara penjahat dengan aparatnya itu penjahatnya akan selalu lebih pintar. Oke. Ya, jadi sekarang memang mungkin market di kota-kota besar itu sudah agak susah mungkin. Nah sekarang justru yang dicari di desa-desa Mas, di desa-desa, di kampung, atau itu yang banyak duitnya. Oke. Jangan lupa, Bima, Dompu, Bima Raya dan Dompu ini adalah penghasil jagung, penghasil bawang, terus penghasil di mana ada uang, di mana ada uang berputar, barang itu akan berjalan. Entah gimana marketingnya begitu bagus Mas. Oke, luar biasa trik mereka ya. Oke, nanti kita bahas perpanjang lagi seperti apa mungkin trik marketing mereka. Apakah mereka ini sampai S3 untuk kuliahnya supaya, karena mereka tahu di mana pasar yang tepat ya. Seperti Bapak bilang tadi, makin ke desa juga makin banyak penggunanya karena juga mereka di sana ada fulus yang banyak ya. Iya. Oke, baik. Kita tahan dulu sementara Pak. Nanti juga ada pertanyaan dari pendengar dari Republik Indonesia Bima. Untuk itu tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Bima, kanal inspirasi. Iskota FM, bincang santai narkotika frekuensi milenial. Saksikan live streaming via Facebook dan YouTube BNNK Bima. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal inspirasi. Katakan tidak pada narkoba. Jadi cukup satu kata aja sebenarnya Pak ya? Betul. Tidak. Atau alihkan dengan yang lainnya, begitu. Nah, kalau cara BNNK Bima sang menyasar 3 wilayah, Bima Kota, Kabupaten, sampai Dompu, cara-cara dan program seperti apa Pak agar mereka anak muda ini tidak lagi yang namanya terpapar narkoba? Tiap hari bosan istilahnya Pak, saya mendengar berita narkoba terus. Iya, jadi memang segala sesuatunya itu pasti kan membutuhkan apa ya? Kalau sebuah organisasi kan ada many methodnya segala macam. Nah, jadi dengan keterbatasan BNNK Bima, bayangkan mengurus 3 kabupaten, kami hanya punya 25 orang. 25 orang saja untuk menghandle berapa juta ini? Ya, untuk Kabupaten Bima yang nomenklatur kami Kabupaten Bima, aja bayangkan 191 desa, 18 kecamatan, berapa SKPD. Gitu kan. Itu aja itu sudah logikanya karena DSPP-nya kami itu harusnya hampir 90-an Mas. 90 orang untuk satu kabupaten kota. Oke. Nah, tapi ya dengan upaya otomatis dong ketika pimpinan menempatkan kami apa upayanya. Ya di BNN itu, di BNN Kabupaten Bima itu ada terdiri dari berapa bagian. Ada P2M, pemberdayaan, pencegahan dan pemberdayaan, itu bagian satu, itu Umcan itu. Terus kemudian ada seksi rehabilitasi dan pasca rehabilitasi, itu Pak Arasidur namanya yang di sana. Itu yang sering. Nah ini ranahnya yang kami banyak bermain adalah di pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Oke. Ya, BNNK Bima di 3 kabupaten ini pertama yang kali kita datang 3 tahun yang lalu, saya adalah mendekati Bupati, Wali Kota, dan Ketua DPR-nya masing-masing. Dan kami membuat raperda untuk pencegahan masyarakat. Jadi yang isinya alhamdulillah 3 kabupaten ini, tinggal kabupaten yang sedang proses, mudah-mudahan bisa ketok palu dan anggarannya ada. Nah ini maksudnya adalah kita untuk bisa memperdayakan seluruh stakeholder yang ada, masing-masing apa, dan pemerintah juga mengikat gitu. Nah jadi memang trik kita kemudian seperti itu. Tak lupa juga kami turun ke menengah, ke dinas instansi terkait. Nah, alhamdulillah di Kabupaten Bima 191 desa itu sudah memiliki anggaran P4GN. P4GN ada pencegahan, pemberdayaan, peredaran gelap narkotika.
Jadi masing-masing desa itu sudah ada sosialisasi dan ada kegiatan. Kecuali yang tahun ini Mas, ada beberapa desa yang pilkades, anggarannya kan kurang, jadi itunya juga sedikit berkurang. Itu dari anggaran dan desa sendiri ya? Iya. Oh gitu. Jadi kita adalah mengajak masyarakat supaya mereka janganlah beranggapan bahwa harus polisi, BNN, pemerintah. Jadi lingkungan masyarakat sendiri juga kuat. Gitu. Nah kalau yang kita tawarkan ke masyarakat adalah kita kembali ke lama. Ya, saya sudah berdiskusi dengan sejarawan Bima, sejarawan ya boleh saya bukan pinjam kata-katanya Pak Alan Malingi. Jadi di Bima ini kalau dulu orang Bima itu kalau merantau itu pasti kalau nggak jadi marbot atau dia mungkin guru ngaji. Tapi berbeda kalau sekarang. Iya, zaman dulu itu. Iya. Kalau sekarang sudah jadi tukang demo apa. Jadi dampaknya memang ada satu fase yang hilang. Contoh ya. Kalau saya melihat Bima Ramah, Bima yang lain itu kalau pagi, Mas. Jadi masih tegur sapa, sholat subuh itu masih ada. Nah, ini ada sedikit yang hilang, ketidakpedulian. Lingkungan ini yang kita bangun lagi, mengarahkan ke desa-desa. Pak, pemberdayaan lagi awik-awik desa dan aturan. Baik. Karena memang ini tidak bisa Mas, polisi, BNN itu akan menangkap begitu saja tidak membersihkan kalau masyarakat tidak mendukung. Buktinya ada beberapa pemberantasan yang polisi mau nangkep itu kita masih dilemparin di beberapa desa nggak usah saya sebut namanya lah, nanti nggak enak kan. Nah jadi banyak seperti itu, tapi ada juga desa yang ini. Nah ini kita harus satu frekuensi semua Mas. Ya, apalagi nih kita bekerja sama dengan 3 pilar, Pak Kepala Desa, Babinsa, Babin Kamtipmas, gimana caranya untuk mengaktifkan lagi bahwa desa itu harus kuat Baik. ketahanannya. Jadi tidak hanya menyalahkan polisi saja, gitu. Desa, kemudian sekolah-sekolah, kita juga buat beberapa MOU dengan sekolah-sekolah. Jadi sekolah-sekolah juga menjadi kuat, gitu. Keberanian kepala sekolahnya mengambil tindakan untuk kebijakan dan yang lain-lainnya. Nah itu adalah tugas dari pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Oke. Ya. Nah terus kemudian ada satu seksi lagi namanya adalah rehabilitasi. Jadi ini mungkin buat Alhamdulillah lah ya, lingkungan kita ada yang sudah terpapar atau yang sudah menggunakan, itu bisa direhabilitasi Mas. Dan itu biayanya gratis. Biayanya gratis. Tanpa dipungut biaya. Oke, Ya. siap. Ini nyambung dengan pertanyaan pendengar di Republik Indonesia Bima juga dari para orang tua mewakili kita. Pak, bagaimana cara kita mengetahui ciri-ciri anak kita yang sudah terpapar narkoba? Apalagi ini masih tergolong baru ya, bukan sudah nyandu banget dah gitu. Ya. Seperti apa supaya kita bisa menghindari mulai dari sekarang? Pun kalau sudah memang terpapar, istilahnya baru mereka pakai gitu, mereka khawatirnya agak terlalu jauh. Apakah bisa kita laporkan ke BNK tanpa nanti akan ditindak secara hukum? Iya. Oke. Inilah dari 3 tahun yang lalu pertama kami datang di Bima, ini program nasional sebetulnya. Bahkan saya lupa aturannya kemarin, bahwa yang tidak melaporkan bahwa di sekelilingnya ada pengguna narkoba itu bisa ditangkap. Nantilah di Kupas yang lain. Karena pertanyaannya itu, jadi begini, perubahan fisiknya adalah orang itu pasti akan berubah negatif. Contoh, misalnya tadinya anak rajin, nilainya bagus, langsung pasti nilainya drop. Terus kemudian tidak berani mandi, tidak berani. Kalau yang sudah amat sangat parah gitu. Tapi kalau ada juga yang masih bisa kehidupan normal, tapi kalau tidak menggunakan itu, yang digunakan narkoba yang jenisnya digunakan, itu itu intinya pasti ada perubahan perilaku Mas. Perubahan perilaku yang menjadi jelek. Tiba-tiba barang di rumah hilang, apa hilang gitu. Baik.
Itu. Terus ciri-ciri lain mungkin terus pertanyaan tadi, bisakah tanpa nanti diproses hukum melapor ke BNNK, nggak langsung polisi maksudnya, langsung dibawa anaknya ke sana? Iya, bisa. Bisa. Jadi malah kami kadang-kadang sudah ada beberapa orang tua yang kecanduannya amat sangat itu bekerja sama dengan Polres. Orang tuanya melaporkan, Pak tolong tangkap. Tapi memang tujuannya untuk pembinaan. Terkecuali barang buktinya tidak banyak, Mas. Ya, bahkan itu kerjasama dengan Polres, kita tangkap terus kemudian kita asesmen. Di asesmen. Ya, baik. mungkin di sini perlu kita jelaskan tugasnya BNN apa, tugasnya kepolisian apa. Kalau kepolisian kebanyakan lebih ke penegakan hukum ya, dengan pembinaan lah. Nah, kalau kami keseluruhan ada. Jadi kami ada tenaga medis, ada tenaga mengasesmen bahwa ini kadarnya sampai di mana. Baik. Ya, setelah itu kita tentukan sedang, ringan, ketergantungan amat sangat gitu ya, kebutuhan khusus. Nah, kemudian kita arahkan bisa direhabilitasi di mana. Baik. Caranya seperti apa? Sambil menunggu juga ada mau bergabung, silakan selain melalui chat ini di 037466818899 atau di 082139445700. Caranya karena mereka ini orang tua nih malu lah tahu anaknya sudah memakai narkoba, supaya sembunyi-sembunyi saja, atau apakah langsung dibawa ke BNNK atau ada nomor khusus yang dihubungi, Pak? Iya, kita ada juga, nanti kita berikan nomor khusus, saya lupa. Jadi yang jelas inilah yang kita arahkan kepada seluruh orang tua dan lingkungan. Baik. Jadi kalau ada yang sudah terpapar, itu sebaiknya kita dekati dan kita rangkul. Kecuali bandar loh ya, kalau yang jualan itu ya udah itu udah parah. Tapi kalau ada yang masih coba-coba mau berubah kira-kira atau bisa kita tolong, ya kita rangkul saja. Dan kita memberikan pengertian kepada orang tua, ya ini bukan aib, karena selama ini ada penanganan yang salah rupanya. Ya sebaiknya kita terbuka saja dan cukup datang ke kami, kita asesmen, kita ini ya mudah-mudahan itu bisa dilancarkan semua. Dan ingat, gratis Mas, tidak dipungut biaya. Gitu. Dan juga rahasianya aman ya? Aman, dan itu tidak dihukum. Dan tidak dihukum. Ya. Walaupun sebelumnya mungkin ada kerjasama dengan aparat kepolisian untuk menangkap dan lainnya juga, tapi nanti BNK yang punya kewenangan khusus ya? Ya, itu otomatis sudah ada kesepakatan ya, misalnya dengan Polsek, dengan apa, untuk supaya, karena memang biasanya salah satu ciri-ciri penggunaan narkoba ada perubahan fisik yang menjadi negatif, itu menjadi arogan, melawan dan yang lain-lain. Yang tadinya kan kita tahu nih, anak ini biasanya baik-baik saja, tapi tiba-tiba barang di sekelilingnya jadi banyak hilang, dicuri, tidak bisa bangun pagi, kemudian kalau malam gentayangan nggak jelas, seperti itu bisa Mas. Di sekolah juga berani melawan semua, termasuk pelaku-pelaku pidana. Saat ini adalah, jadi orang kalau misalnya mau melakukan di luar batas kemampuannya itu kan selalu ada doping. Nah, doping-doping itulah yang menggunakan obat-obatan dan narkoba yang salah. Baik. Dari sejumlah jenis narkoba ini yang paling banyak dipakai oleh anak muda Bima Dompu itu apa kira-kira Pak? Syabu-syabu atau apa? Iya. Jadi memang itu kebanyakan kasus yang kita terima dari Polres, namanya adalah jenisnya sabu-sabu Mas. Kalau yang lainnya kecil Mas, gitu. Enggak, ya banyak didominasi oleh sabu-sabu. Lanjut pertanyaan, penyebabnya sampai ini nggak ada henti-hentinya gitu, artinya secara berantai gitu, jumlahnya juga kian bertambah. Kalau Bapak bilang tadi nggak usah saling menyalahkan, jangan salahkan polisi, jangan salahkan BNNK, lalu apa kira-kira Pak? Iya. Benang merahnya yang baru diketahui oleh BNNK sendiri. Jadi begini, barang haram ini adalah nilai ekonomisnya tinggi Pak. Baik. Jadi banyak orang yang ingin cepat kaya, ya, kemudian ada yang merasa kekurangan orang, kekurangan uang, terus kemudian ada orang yang ingin cepat kaya. Itu kan dengan berjualan itu amat sangat mudah kita mendapatkan uang. Ya, tapi kan tidak tahu apa yang dijual itu akan menjadi baik atau menjadi buruk atau merusak bangsa malah seperti itu. Nah, itu juga salah satu pemicu
ya, bahwa narkoba tidak bisa diberantas seperti itu karena memang nilai ekonomisnya tinggi. Terus kemudian ketidaktahuan atau tidak mau tahu. Beda tipis, Pak. Beda tipis. Jadi memang sudah tahu ini barangnya seperti itu, tapi mungkin karena ada kebutuhan lain itu dipaksakan harus berjualan dan menggunakan, atau tidak sadar, dengan sadar atau tidak sadar menjerumuskan diri, supaya memang ya karena memang masih dianggap pengguna narkoba ini prestisnya tinggi gitu. Oke, baik. Ada kemarin kemudian di beberapa media online yang terungkap dan juga dari kasus di aparat kepolisian sana terungkap beberapa bandar kenapa masih juga berjualan, sampai jawab secara terang-terangan, emang saya harus berbuat apa lagi? Nah, mohon maaf karena mereka ini di masyarakat itu pekerjaannya nggak ada gitu kan, sudah ini adalah jalan terakhir gitu. Dia mencari bertanya kembali, emang saya harus berjualan apa? Hanya ini yang bisa dilakukan, yaitu jualan narkoba. Coba. Ya, itulah peran serta seluruh stakeholder yang ada. Jadi ya saya jadi nggak enak juga ngomongnya, tapi jadi kalau masing-masing itu berperan, pemerintahan berjalan baik, kemudian masing-masing instansi terkaitnya bisa menciptakan, dan yang lainnya sama-sama. Terus kemudian juga masyarakat kita, mohon maaf, cenderung maunya minta saja. Tidak pernah ada inisiatif, kita berusahanya maunya gimana, Pak, kami sudah sampai titik ini, tolong bantu dong, gitu kan. Kiss Kota FM, bincang santai narkotika frekuensi milenial. Saksikan live streaming via Facebook dan YouTube BNNK Bima. Tapi tahu-taunya ya itu tadi, kita mau kerja apa gitu loh. Tapi kalau minimal sudah berusaha, Pak, kami sudah membuat usaha seperti ini, hanya pemasarannya kurang. Nah, mungkin pemerintah tinggal dorong. Oke, baik. Terus kemudian yang terpenting untuk Bima ini adalah bagaimana kita menciptakan iklim supaya investor itu mau datang. Supaya investor itu mau datang, kemudian membuka lapangan pekerjaan. Ya nggak ada salahnya toh kalau misalnya di Bima ada pabrik, terus kemudian ada sesuatu pariwisata yang kita kelola. Sementara investor kan takut dengan situasi Bima. Saya dalam tanda kutip nggak berani mengatakan, mungkin masih kok tahulah maksud saya. Ada beberapa hal yang memang harus kita buat bagaimana Bima ini nyaman untuk investasi investor gitu. Nah itu perlu kerja berat rupanya untuk Bima dan kabupaten, untuk wilayah timur itu, supaya kita bisa datang investor. Kita melihat NTT pariwisatanya juga maju, padahal lewat Bima juga. Dan pelaku-pelaku pariwisata yang punya kapal pinisi ternyata banyak orang Bima. Nah ini kenapa di Bima tidak bisa kita ciptakan seperti itu. Tapi salah satu kendalanya dengan narkoba ini ya? Ya, tadi kan Mas Iko bilang karena orang gimana membuat lapangan kerja, saya kerja apa? Baik. Kan saya jelaskan bahwa ini adalah seluruh stakeholder harus terlibat dengan baik untuk diciptakan. Dan beberapa bulan terakhir saya mendengar ada program yang namanya tes narkoba sebelum masuk sekolah. Iya. Apakah itu masih berlaku atau bagaimana? Nanti saja dijawab. Kita dengarkan informasi dan juga satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, Dimakan Inspirasi. Kiss Kota FM, bincang santai narkotika frekuensi milenial. Saksikan live streaming via Facebook dan YouTube BNNK Bima. Baik, pendengar dari Republik Indonesia, Bima Kanal Inspirasi, masih bersama saya Ikra Hardiansah dan juga Kepala BNNK Bima. Iya. Tadi ada pertanyaan, apakah masihkah program BNNK bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk memberantas narkoba testing sebelum masuk sekolah? Bagaimana mereka diketahui apakah mereka ini sudah terpapar atau apa? Gimana Pak sampai sekarang? Iya, jadi permasalahan tes urin itu adalah polemik yang amat sangat besar, Mas. Karena masing-masing kepala sekolah juga sebetulnya ada beberapa sekolah yang ingin untuk melakukan tes urin. Cuman ada kurang dapat dukungan dengan baik. Jadi artinya mungkin biayanya terlalu mahal kah, terus kemudian banyak yang takut gitu. Sebetulnya tes urin itu belum berkaitan pro justisia. Jadi tes urin itu adalah bagaimana
supaya kita kayak tes COVID itu Mas, kayak tes kehamilan. Oh, ini menggunakan. Oke. Nah, kemudian kalau prosedur tes urin itu masih tertutup Mas, kecuali memang sudah di tangan Polres misalnya, udah dalam proses hukum gitu kan. Nah, itu tes urin adalah salah satu alat bukti ya, mendukung lah bukti bahwa memastikan bahwa ini adalah pemakai. Nah, kalau untuk tes urin seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, itu adalah masih untuk konsumsi atasannya, sekolahnya, ataupun ininya. Jadi kalau memang sekolah ya tinggal sekolah mau menggunakan atau tidak. Oke, baik. Biayanya mahal kan Pak? Iya, jujur kalau kita menggunakan PNBP, ya kita menggunakan PNBP itu sekitar resmi dari BNN itu 290. Dengan 7 variabel alatnya beda. Kenapa beda dengan rumah sakit yang ada? Karena memang jenis alatnya yang digunakan. Namun satu item 297.000. iya, satu kali pemeriksaan. Satu kali pemeriksaan. Iya. Namun BNK Bima membuat terobosan. Sudah kita beli alatnya. Nah, alatnya itu mungkin tidak lebih dari 100.000 kira-kira Mas, ataupun berapa gitu. Itu kan tergantung perusahaannya, nanti kita bisa searching, bisa apa di Google. Nah, silahkan sekolah beli sendiri. Nah, nanti kita kita bantulah mengurai. Oke, baik. Dana masalahnya banyak kalau di cuma keinginan saja mungkin yang agak belum tekad kali ya Pak ya. Udah Ya. berapa persen kira-kira kalau sekolah wilayah Bima Dompu dan sekitarnya? Jadi sebetulnya awal 3 tahun yang lalu sebelum COVID banyak sekolah yang menginginkan. Cuman para orang tuanya yang keberatan untuk melakukan pengeluaran untuk itu Mas. Sebetulnya sekolah sudah bisa mengelola dan kemudian ada arahan bahwa cukup keterangan sehat. Nah, sebetulnya tes urin itu juga amat sangat membantu ya, selektif gitu. Dan itu tidak produksinya, hanya kita tahu. Oke. Ya, jadi situ ada berbagai macam, ada menggunakan sabu-sabu, kemudian ganja, kemudian ada obat-obatan. Nah, dari hasil tes urin itu nanti kita ketahuan dia menggunakan obat-obatan apa. Terus kemudian resep dokter atau tidak. Kalau ada yang bertanggung jawab atas penggunaan obat-obat itu aman sebetulnya. Oke, baik. Iya, dan itu adalah untuk kepentingan yang meminta. Yang meminta. Oke, Gitu. baik. Ada pertanyaan, Pak. Kita tidak mau langsung untuk direhabilitasi karena kejiwaan, psikologis dan lainnya. Ada nggak obat kita yang sudah terlanjur memakai 1-2 kali narkoba gitu? Tolong diberikan Pak, seperti apa? Sekaligus kita dari orang tua ini khawatir supaya langsung nggak dibawa gitu. Maksudnya ada nggak obat-obatan yang bisa dikonsumsi atau seperti Ya, apa? sebetulnya adalah pola hidup sehat. Pola hidup Kemudian sehat. vitamin-vitamin yang ada. Terus kemudian mindsetnya dirubah. Baik. Mindsetnya dirubah. Jadi kalau yang sudah nyoba dengan kawanannya, yang sering nongkrong nih dengan grup-grupnya, Oke. yang suka pakai, itu kita harus berani frontal. Keluar dari grup itu, Oke. kembalikan. Biasanya yang kami lakukan di sini menyarankan ya justru anak-anak orang kaya nih, anak-anak pejabat juga, anak-anak teman pengusaha juga yang datang. Yang tadinya sekolah di Bima itu disinyalir menggunakan, dan kita frontal, kita masukkan pondok pesantren, kita masukkan itu lebih bagus, kita kirim, kita rehab dulu sebentar seperti itu. Jadi kita untuk anak itu yang terbaik adalah bagaimana? Gitu. Yang terbaik adalah kita berani mengakui bahwa itu anak kita memang menggunakan dan kita harus coba, kirimlah dia ke aura yang baru. Oke. Lokalitas yang baru, yang kemudian ya contohnya aja yang tadinya sekolah biasa mungkin masuk ke pesantren mana, mungkin itu akan lebih mudah. Iya, karena memang rata-rata nyaris berapa puluh persen ya kita sebut mereka para pengguna ini adalah anak-anak yang mohon maaf yang bermasalah dalam tanda kutip ya. Iya. Gitu. Iya. Jadi diarahkan dengan baik akan bisa juga dengan baik. Dengan baik. Seperti Oke, itu. baik. Himbauan terakhir Pak untuk kepada para anak muda ataupun pelajar di wilayah Bima Dompu dan sekitarnya. Iya, sebetulnya yang terpenting adalah kita jangan mengenal lah. Ya, kemudian kalau ada hal-hal yang baru, khususnya buat kaula muda, orang tua itu tidak pernah salah. Ya, jadi banyak anak-anak muda yang tidak pernah mau mendengarkan orang tuanya, tidak mendengarkan gurunya, tidak ada ini. Itu adalah sebetulnya pengaruh yang paling besar. Ya, jadi kalau kita mau ya tidak salah pergaulan dan salah menggunakan adalah dengan orang tua, dengar guru, dan dengar
teman sebaya kita yang menurut kita baik. Oke, baik. Ya. Oke, terima kasih, luar biasa sekali. Ubah gaya dan pola hidup Anda dan arahkan, jangan saling mengalahkan ya. Jangan saling menyalahkan. Jangan saling menyalahkan. Salahi dulu dari diri Anda sendiri. Kenapa saya demikian dan kenapa anak Anda demikian? Iya, itu lebih pasnya, Oke, Mas. baik. Ya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita di program Kahabangi bersama dengan tamu spesial kita di hari ini. Walaupun hari Minggu kita tetap memberikan ilmu kepada masyarakat, utamanya anak muda, dengan Betul. topik kita generasi muda dan pelajar Bima dalam ancaman bahaya narkoba. Ya. Terima kasih atas kesempatan dan ilmunya Bapak AKBP Huri Nugroho SHMH. Ya. Ternyata Pak Huri ini namanya ada kaitan dengan RRI, Pak, sebelum nutup. Silakan Pak, cerita dulu Pak. Ini penasaran saya juga. Iya, jadi dulu bude saya jadi merinding ini. Ngulas sejarah jadinya. Ya, bude saya dulu adalah penyiar RRI, Mas. Senior saya ternyata. Penyiar RI di Purwokerto. Kemudian pindah di Semarang. Nah, waktu itu saya lahir, orang tua saya bingung, Mas. Ngasih nama apa gitu loh. Akhirnya ya Huri itu adalah hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Luar biasa, terima kasih Pak, sampai berkaca-kaca, jadi mohon maaf sudah juga. Ya, saya lama tidak pulang ke beliau. Oh gitu, luar biasa, ada sejarahnya dengan RRI, ternyata ada jiwa yang sudah melekat sedari dulu. Terima kasih sekali lagi Pak, sehat dan sukses selalu. Amin. Semoga anak muda dan wilayah Bima Dompu utamanya di Nusa Tenggara Barat ini jauh dan berkurang dengan angka narkobanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Diskota FM, bincang santai narkotika frekuensi milenial. Saksikan live streaming via Facebook dan YouTube BNNK Bima.